inna sa'yakum lasyatta. Ibaratnya kalau orang sumpah demi Allah, ya kenapa? Apa isinya? Apa isi sumpah itu? Wallahi, itu kan sedang menarik perhatian kita. Wah, ini nggak main-main yang disebutin. Ya, apa yang disampaikan ini nggak main-main. Ya, kalau di Timur Tengah itu orang pakai wallahi, billah, ya, billahi alaikum. Itu biasanya yang mau disampaikan itu hal yang sangat penting. Nah, apa yang Allah sampaikan? Ya, hal penting apa yang Allah sampaikan sehingga Allah mengawali dengan sumpah-sumpah tadi? Apa isinya? Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya amal kalian, usaha kalian, upaya kalian itu bermacam-macam, beragam. Ya, di tafsir ini dijelaskan mukhtalaf, beragam, berbeda-beda. Fa'amilun mukhtalaf, fa'amilun lil jannah. Ada yang orang bekerja untuk mendapatkan surga jannah dengan apa? Bintor, dengan ketaatan. Dan kategori yang kedua, wa'amilun linnari bil maksiyah. Ada orang dia beramal, dia aktivitas, tapi untuk apa? Ujungnya dia mendapat balasan azab atau neraka. Sebab apa? Bil maksiyah, sebab durhaka, maksiat, dosa. Nah, jadi ini inti dari sumpah-sumpah itu. Ini yang penting. Ya, intinya di sini. Inna sa'yakum lasyatta. Ya, kita melihat manusia, melihat beragam manusia, mana sih yang dia beraktivitas nanti ujungnya dia mendapat surga, ya. Dan mana sih yang beraktivitas waliyahzubillah ujungnya nanti anak. Ya, segala sesuatu itu dipengaruhi dengan ujung juga. Akibat. Kalau dalam urusan itu ada akibatnya. Itu menjadi pertimbangan kita dalam kita beramal. Ya, akibatnya apa? Ya. Akibatnya apa? Itu menjadi pertimbangan kita dalam beramal. Apakah akibat dari amal ini ujungnya surga? Meskipun mungkin kita mengamalkannya kayak kurang enjoy gitu ya, mengamalkannya yang nggak ada manfaat yang langsung kita dapat, benefit yang langsung kita dapat, kesenangan yang langsung kita dapat. Tapi kalau ujungnya surga, nah itu kan jadi pertimbangan yang luar biasa. Tapi kalau kita melakukan aktivitas, kita menjalani hidup kita penuh kesenangan, ya, penuh ya kenikmatan dan lain sebagainya, tapi ujungnya pedih yang luar biasa, jadi pertimbangan. Ya. Fa'amilul lil jannah bin ta'ah, dengan apa agar kita berujung surga dan kenikmatan tiada tara itu yang luar biasa. Ya, kenikmatan surga itu malah ain ra'at, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah terpikir kenikmatannya itu di dunia. Ya. Jadi kalau kita mungkin ya sedikit susah, sedikit harus berjuang, bangun sholat subuh berjamaah di masjid di awal waktu dalam kondisi mungkin gerimis, gitu ya. Ya kalau hujan ya bisa jadi uzur ya. Tapi kalau mungkin sejuk, dingin begitu, nggak hujan, becek-becek dikit, ayo aja sholat di masjid berjamaah. Ya, meskipun musim hujan enaknya di hutan. Kenapa? Ujungnya insya Allah luar biasa. Ya. Tapi sebaliknya, kalau kita senang-senang, kita santai, ya, kita jadi kaum rebahan istilahnya ya, ujungnya waliyahzubillah kita akan rugi. Ya Allah, kok saudara fulan dapat kenikmatan yang luar biasa, ya tapi kita nauzubillah, ya. Nah ini jadi pendorong bagi kita semua, ya. Jadi energi, ya. Kalau lelah-lelah, ya kita pikir ujung nanti, gitu ya. Kita sulit
mungkin kita perlu sedikit berjuang, kita mikir nanti ujungnya insya Allah ya. Dan begitu pula ya, kalau kita memilih yang lain, apalagi mohon maaf walayazubillah maksiat ya, pelanggaran pada Allah, naudzubillah, kita bertaubat, beristighfar, mudah-mudahan Allah ampuni kita dan kita tidak ingin berujung dengan kepedihan di akhirat. Para jamaah rahmatullah, nah ini dengan apa ya? Dengan apa kita mendapatkan surga itu? Rumusannya ini dijelasin. Jadi Al-Quran itu luar biasa ya. Ini sistematikanya luar biasa. Pertama kita dikasih satu ya pernyataan sumpah yang menggelitik kita ya, apa sih, ada apa sih yang menarik kita. Kemudian Allah sampaikan itu. Oh ternyata itu poinnya, intinya itu. Inna sa'yakum lasatta. Sebagian memilih jalan surga, sebagian memilih neraka. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan roadmap-nya. Ya, Allah sebutkan apa? Langkah-langkahnya atau apa sih amalan-amalannya? Nah, di sini Allah sebutkan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Siapa yang memilih untuk memenuhi hak-hak Allah, kewajibannya kepada Allah dan bertakwa kepada Allah ya, jadi pertama memenuhi hak-hak Allah, kewajibannya kepada Allah, kemudian dia bertakwa kepada Allah ya, gak sekedar sholat tapi ada keimanan, ibadah gak sekedar ibadah yang ikut-ikutan, tidak, tapi dia menghadirkan takwa kepada Allah, takut akan Allah, takut akan azabnya, takut nggak masuk surga ya. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan al-husna. Dalam ayat ini adalah kalimat la ilaha illallah ya, dia Tuhan selain Allah. Dia membenarkan itu dalam lisannya, dalam hati, dalam amalnya. Fasanyassiruhu lil yusra, golongan inilah yang akan mendapat yusra, surga ya, jelas ya. Kemudian apa? Wa amma man bakhila wastaghna, dan siapa yang bakhil ya. Wa amma man bakhila wastaghna, bakhil dia ya, tidak mau berkorban, berjuang untuk memenuhi kewajibannya kepada Allah, bakhil dengan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi hak Allah, wastaghna ya, dan dia tidak berharap pahalanya, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan ya la ilaha illallah tadi, fasanyassiruhu lil usra, mereka itu yang akan Allah mudahkan untuk menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah jadi lengkap ya, paket lengkap Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam penggalan ayat ini, penggalan surat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjadi kategori yang pertama, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Dan Allah menghindarkan kita, menjauhkan kita ya, melindungi kita untuk menjadi kategori yang kedua, waliyadzubillah. Allah a'lam bishawab.